Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki inti pembelajaran kita, mari kita lihat cuplikan film berikut ini. Cuplikan film ini merupakan awal manusia menemukan api pada masa praaksara. Ini sangat tanpa disengaja. Api berasal dari petir yang menyambar di langit, mengenai sebuah pohon keris. Mereka melihat api itu benar-benar suatu hal yang baru. Namun, dengan pemikiran mereka yang terus berkembang, sehingga mereka menggunakan api untuk memasak makanan buruan mereka. Ini benar-benar sangat sederhana. Hasil buruan dibakar dengan api, lalu mereka memakannya. Yang dulunya belum ada hal yang demikian. Pemikiran mereka terus berkembang dan berkembang. Hingga akhirnya sampai pada masa bercocok tanam. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Jadi, masa praaksara atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Kehidupan bercocok tanam yang pertama kali dikenal oleh manusia adalah berhuma. Berhuma adalah teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanamnya. Setelah tanah tidak subur, mereka pindah dan mencari bagian hutan yang lain. Pada masa ini, mereka sudah hidup menetap. Sudah ada perkampungan yang dekat dengan mata air, seperti sungai. Adanya pembagian kerja secara sederhana antara laki-laki dan perempuan. Semua aktivitas kehidupan mereka kerjakan secara gotong royong. Pada masa ini sudah terlihat peran pemimpin atau kepala suku atau yang biasa disebut dengan primus inter pares. Kehidupan ekonomi masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam. Perdagangan bersifat barter. Barang-barang yang dipertukarkan waktu itu ialah hasil-hasil bercocok tanam, hasil kerajinan tangan, dan ikan yang dihasilkan oleh penduduk pantai. Kehidupan manusia purba pada masa menetap dan bercocok tanam berlangsung pada zaman Neolitikum. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing. Manusia pendukung dari zaman ini adalah Homo sapiens, baik itu ras Mongoloid maupun ras Austromelanesoid. Homo sapiens atau manusia cerdas dengan isi volume otak kira-kira 1450 cm3 hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia cerdas disebut demikian karena ciri fisiknya menyerupai manusia yang ada pada saat ini. Peninggalan-peninggalan kebudayaan manusia pada masa kehidupan bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik yang terbuat dari tanah liat, batu maupun tulang. Beliung persegi. Beliung persegi digunakan untuk mengolah kayu, misalnya untuk membuat rumah dan perahu.
Beliung persegi ditemukan hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kapak lonjong. Kapak ini berbentuk umumnya lonjong, dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajaman. Alat pemukul dari kayu. Mata panah. Mata panah merupakan salah satu dari perlengkapan berburu maupun menangkap ikan. Gerabah. Gerabah digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Contohnya sebagai tempat air, alat untuk memasak, tempat menyimpan makanan, untuk menyimpan perhiasan, dan sebagai aksesoris untuk upacara keamanan dan ritual. Perhiasan. Perhiasan pada masa bercocok tanam berfungsi sebagai penanda status sosial bagi yang memakainya. Kehidupan budaya pada masa bercocok tanam. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam. Animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Menhir ialah sebuah batu tegak yang sudah atau belum dikerjakan dan diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati orang yang telah mati. Dolmen. Dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Sekian materi pembelajaran sejarah tentang corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa bercocok tanam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.